bahwa Musra ini akan memunculkan nama-nama capres, sehingga Pak Presiden menyampaikan ketidakhadiran dalam acara ini karena bahwa ini akan mengganggu konsolidasi dengan partai politik yang pada akhirnya tidak baik. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Normatus Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Projo bertemu Jokowi di Istana Bogor, ada pembahasan apa? Relawan pro Jokowi, Projo usai menggelar pertemuan dengan Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat 29 Juli. Hal itu diungkapkan oleh Sekjen Projo Handoko saat dikonfirmasi oleh kantor berita politik RMOL beberapa saat lalu. Iya betul, tadi kita sampai sore bertemu dengan Presiden di Istana Bogor, mulai sholat Jumat, makan siang, habis itu kita diskusi sampai jam 4, ungkap Handoko. Handoko juga mengatakan bahwa pertemuan dengan orang nomor 1 di Indonesia tadi ada permintaan khusus agar para relawan tidak terburu-buru dalam urusan politik. Beliau menyampaikan tentang politik ya ojo kesusu itu jangan kerasa krusuk, begitu katanya. Handoko juga menambahkan tidak sendiri saat bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor. Projo menghadiri pertemuan tersebut bersama dengan para relawan Jokowi lain, antara lain Seknas Jokowi, Bara JP, Arus Bawah Jokowi, dan juga yang lainnya. Terkini, berita datang dari Riau. Warga Riau kesal karena diiming-imingi minyak goreng murah. Ternyata hanya deklarasi dukung Jokowi 2024. Warga Kelurahan Sri Meranti dan Ubansari, Rumbai, Pekanbaru kesal merasa dibohongi saat diminta hadir untuk bagi-bagi minyak goreng di Gor Kompleks Stadion Kaharudin Nasution, Jumat 25 Maret. Ternyata usai mendapatkan kupon bagi-bagi sembako, acara tersebut bukanlah aksi sosial, melainkan gerakan politik dukungan sekaligus deklarasi para relawan menyerukan kesetiaan dan satu komando bersama Joko Widodo di tahun 2024. Deklarasi 2024 setia bersama Jokowi dan juga tagar Jom Kita Bersama Pak Jokowi 2024. Hal ini juga diiming-imingi dengan door prize lainnya yang disediakan 8 relawan Jokowi, RI1 Jokowi, Kobar, Bara JP, GK Jokowi, Bravo 5, Sedulur Jokowi, Pos Raya, dan juga Al-Misbat. Pantauan dari lokasi acara, terlihat sejumlah panitia tengah sibuk memberikan kupon door prize ke setiap warga yang masuk, tapi bukan kupon sembako. Masyarakat terlihat sangat gembira, datang membawa keluarga dan ada yang meninggalkan urusan dapur demi menghadiri kegiatan tersebut. Namun kegiatan yang digelar ini justru acara menunjukkan hasil pembangunan infrastruktur dari hasil kinerja Jokowi selama 5 tahun. Terlihat di dalam gor bertuliskan spanduk slogan kata-kata penarik 2024 setia bersama Jokowi dan lain sebagainya. Selain itu juga ada kegiatan vaksin massal. Namun hingga 2 jam berlalu keramaian pun mulai berkurang, alasannya sembako yang ditunggu tidak kunjung dibagi. Warga yang hadir menunjukkan ekspresi kecewa, mulai berangsur-angsur meninggalkan gor lalu pulang. Rally warga 54 tahun dari Sri Meranti yang hadir mengatakan kedatangannya ke lokasi karena ada informasi akan diberikan sembako dan diarahkan mengambil kupon di stadion. Kemarin Ketua RT di Kelurahan menyuruh datang ke sini untuk ambil kupon dan pemerintah akan beri sembako melalui RT. Katanya di lokasi acara. Tak hanya rally, Firman warga Umbansari juga mendapatkan informasi dari temannya ada acara bagi-bagi sembako di tempat olahraga itu. Setelah hadir, ia kaget ternyata acara relawan presiden. Katanya akan diberi sembako, paling akal-akalan mau cari suara untuk 2024. Begitu tuturnya. Karena sembako juga tak kunjung nampak, satu persatu warga pun terlihat meninggalkan kegiatan tersebut hingga acara itu berlanjut. Informasi diperoleh dari seorang RT di Kelurahan Sri Meranti. Warga yang datang ke gor berada di dalam kompleks Stadion Kaharudin Nasution akan diberikan baju putih bertuliskan setia bersama Jokowi di lokasi acara. Sementara itu, dari rilis panitia yang diterima, 8 relawan pendukung Jokowi ikut dalam deklarasi tersebut. Ketua Umum RI1 Jokowi Arif Eka Saputra mengatakan
para relawan yang berkumpul pada hari itu menegaskan komitmen bersama untuk 2024 dengan Jokowi. Menurut Arief, kesetiaan dan kerja nyata dari Presiden Jokowi dapat dirasakan dari segi pembangunan infrastruktur di Riau. Ia contohkan jalan tol, kemudian beri bukti bukan sekedar janji. Deklarator Nasional Koalisi Bersama Rakyat, Kobar Sehat Martin, menyatakan pemerintahan Jokowi merupakan kepemimpinan selama ini diharapkan dan dicita-citakan oleh rakyat. Sebenarnya Kobar menyuarakan Jokowi dapat lanjut 1 periode lagi, kata Komisaris BUMD Riau PT PIR itu. Sementara itu, Koordinator Relawan GK Jokowi Provinsi Riau, Rusli Ahmad juga menjelaskan ke-8 organ pendukung Jokowi berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Presiden sampai tahun 2024. Perhatian Pak Jokowi pada rakyat Riau sudah luar biasa. Urusan sertifikat tanah misal langsung ke rumah-rumah. Dulu ke Dumai makan waktu sampai 6 jam, sekarang hanya 1 jam. Karena itu kita pendukung setia Jokowi tahun 2024. Kemarin diarahkan Pak Jokowi, relawan ini akan satu komando, ungkap Ketua PWNU Provinsi Riau itu. Tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Pemilu itu biasanya ada 3 kondisi. Yang pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan, wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu. Yang kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainty ekonomi. Ada dugaan cerita di balik manuver Luhut menggalang penundaan pemilu 2024. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditengarai meminta beberapa petinggi partai koalisi untuk mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden. Seperti dikutip dari majalah Tempo edisi 5 Maret 2022, petinggi partai itu adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 7 petinggi parpol mendukung pemerintah bercerita. Sebelum wacana itu bergulir, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan juga Zulkifli Hasan dipanggil secara terpisah oleh Menteri Luhut. Menurut mereka, Luhut meminta ketum partai menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Sumber lain di Golkar menuturkan Airlangga diminta tidak mengabaikan instruksi ini. Jika diabaikan, Airlangga bakal dicopot sebagai Menko Perekonomian. Posisinya sebagai Ketua Umum Golkar pun akan digoyang. Airlangga tidak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan oleh redaksi Tempo ke nomor telepon selulernya. Sejumlah politikus Golkar yang dihubungi pun juga enggan berkomentar. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait membantah jika Muhaimin Iskandar disebut mendapat perintah dari Luhut. Tidak benar begitu ujarnya. Pun Zulkifli Hasan membantah bertemu dengan Luhut. Tidak benar ada pertemuan dengan Pak Luhut soal pemilu, tutur Zulkifli. Luhut juga belum merespon pertanyaan dari redaksi soal pertemuan dengan Ketua Umum Partai dan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden. Juru bicara Luhut, Jody Mahardi, tidak membantah jika bosnya disebut berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik, dan ia mengatakan Luhut biasa mendiskusikan berbagai isu kebangsaan dengan tokoh-tokoh partai.